Selamat pagi. eh, Kami dari kelompok Sehat Sejahtera ingin mempresentasikan pengerjaan UAS kami yang berjudul Implementasi Data Warehouse dan penerapannya pada P-Minimart menggunakan Pentaho dan visualisasi dengan Power BI. Untuk studi kasusnya, untuk mempermudah melihat kondisi penjualan buah apel, jeruk, dan salak, pemilik toko membutuhkan sebuah sistem informasi. Sayangnya, sistem informasi yang tersedia di P-Minimart hanya menyimpan data penjualan dalam bentuk database, sehingga tak dapat memberikan informasi dengan cepat. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah data warehouse di P-Minimart untuk mengatasi masalah ini dan mempercepat proses pengambilan informasi. Penelitian ini akan melakukan implementasi data warehouse penjualan melalui proses extraction, transformation, dan loading atau biasa disingkat dengan ETL menggunakan tools Pentaho. Star Schema akan dibuat berdasarkan dimensi cabang, produk, karyawan, dan waktu yang terhubung dengan fact table penjualan. Informasi akan ditampilkan dalam bentuk visualisasi berupa grafik menggunakan Power BI. Nah, selanjutnya untuk tujuannya, implementasi data warehouse bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam penarikan sebuah informasi mengenai penjualan. Hal ini dilakukan dengan membuat sistem yang mempermudah pemilik toko dalam melihat kondisi penjualan melalui visualisasi data yang sudah tersedia dalam bentuk sebuah grafik. Data warehouse juga membantu memperbaiki kualitas dan akurasi informasi dengan memproses dan mengubah data penjualan itu sendiri menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk pemilik toko. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama yaitu mempermudah pemilik toko dalam melihat kondisi penjualan dan membuat keputusan bisnis dengan cepat dan juga akurat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas dan akurasi informasi penjualan melalui proses ETL dan penggunaan star schema. Yang ketiga, mempermudah analisis data penjualan dan identifikasi tren dan pola bisnis melalui sebuah visualisasi data dalam bentuk grafik. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mengambil sebuah keputusan bisnis dan pengelolaan toko. Yang kelima, membantu memahami preferensi pelanggan dan meningkatkan strategi bisnis berdasarkan data penjualan yang tersedia. Kemudian berikut adalah gambaran untuk algoritma ETL itu sendiri. Yang pertama yaitu extract. Ini ada sebuah source, kemudian dilakukan proses transform, dan juga yang terakhir yaitu proses load. Kemudian untuk keuntungan dari algoritma ETL itu sendiri, yang pertama yaitu efisiensi waktu, yang kedua menangani data kompleks dengan mudah, yang ketiga meminimalisir probabilitas kesalahan, dan yang keempat meningkatkan kecerdasan bisnis dan juga ROI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lain dari kelompok saya. Baik, di slide hasil dan pembahasan ada beberapa proses persiapan data, yaitu yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data ini lebih untuk mengumpulkan semua data penjualan yang bersumber dari database BHI Minimart. Kemudian untuk proses yang kedua yaitu pembersihan data. Proses pembersihan data ini untuk memvalidasi data ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data dan kualitas data. Kemudian yang ketiga yaitu transformasi data. Transformasi data ini sebuah proses untuk mengubah data penjualan dari format asli menjadi format sesuai dengan standar skema. Kemudian di proses yang keempat yaitu loading data. Loading data ini bertujuan untuk memuat data penjualan yang sudah diformat ke dalam data warehouse. Kemudian yang kelima yaitu proses verifikasi data. Verifikasi data ini yaitu proses untuk memverifikasi data
setelah proses loading untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data. Kemudian di slide selanjutnya yaitu sumber data. Untuk sumber data sendiri yaitu berasal dari PHI Minimarket pada tahun 2008 yang terdapat 8 tabel yang meliputi tabel MS Kota, MS Kategori, TR Penjualan, MS Provinsi, MS Harga harian maksud saya, MS Karyawan, MS Produk, dan MS Cabang. Kemudian di slide selanjutnya yaitu skema dari skema PHI Minimart. Di sini terdapat tabel fakta penjualan yang memiliki sebuah hubungan antar tabel. Yang pertama yaitu forenke dari SK produk. SK produk ini yang mengarah ke tabel tim produk. Kemudian SK karyawan yang mengarah ke tabel dimensi karyawan. Kemudian SK waktu yang mengarah ke dimensi cabang. Dan jumlah unit total jual. Baik, di sini untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Miftahul Sorgowo dan di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutannya yang tadi yaitu start skema P Minimart. Di sini itu menjelaskan yang dimana start skema itu tadi fakta penjualan terdiri dari dimensi karyawan, dimensi waktu, dimensi produk, dan dimensi cabang. Nah, di dalam dimensi cabang ini di dalamnya terdapat sebuah masing-masing gabungan antar tabel di database P Minimart. Saya terangkan satu-satu dari awal, yaitu yang pertama kita itu inputkan tabel kosong yang diisi dengan data tabel cabang dari database P Minimart. Terus kita pakai fungsi stream lookup untuk menggabungkan dengan tabel kota. Tabel cabang dan tabel kota ini digabungkan dengan memakai kode kota. Sebentar. Oke, lalu setelah kita joinkan, kita gabungkan, maka akan menghasilkan yaitu nama cabang dan nama kota. Nama cabang dan nama kota di sini kita gabungkan lagi dengan tabel provinsi, yaitu cabang kota dan tabel provinsi ini akan menghasilkan nama atau menghasilkan field yang baru yaitu nama cabang, nama kota, dan nama provinsi. Setelah kita gabungkan data-data tersebut, tabel tersebut, lalu akan menghasilkan kalau kita buat SK cabang, yaitu key untuk menghubungkan nanti ke fakta penjualan. Setelah itu kita select values, kita seleksi atau kita pilih field mana saja yang ingin kita tampilkan. Lalu kita hasilnya output cabang atau dimensi cabang. Selanjutnya ada dimensi waktu. Dimensi waktu di sini kita pertama-tama akan membuat sebuah tanggal awal. Tanggal awal di sini kita buat dari 2000, lalu kita buat juga hari kedepannya yaitu setelah tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya, lalu kita hitung hari. Kalau kita hitung hari, terus kita gabungkan dengan nama bulan. Setelah itu kita generate bulan, kita akan menghasilkan generate bulan. Bulan di sini itu kita di sini itu berfungsi untuk membuatkan kuartal 1, kuartal 2, yaitu semisal kuartal 1 itu antara bulan 1 dan bulan 3.
kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, seperti itu. Lalu di select values akan menghasilkan sebuah tabel menghasilkan tabel dimensi waktu dengan field-nya yaitu SK waktu, hari, kuartal, bulan, tahun, dan tanggal. Oke, lanjut kita menuju ke dimensi produk. Dimensi produk ini terdiri dari dua tabel, yaitu pertama itu tabel produk dari P-Minimart, database yang sama, dengan tabel kategori dengan database yang sama. Lalu kita join-kan atau kita gabung data tersebut dengan fungsi stream lookup. Kita cocokkan dengan kode kategori. Kode kategori kita gabungkan, cocokkan, lalu kita dapatkan tabel gabungan antar kedua tabel produk dan kategori. Lalu kita lanjutkan ke SK produk untuk menghasilkan sebuah SK produk atau key untuk menyambungkan nanti ke fakta penjualan. Lanjut kita select values untuk untuk menyeleksi atau memilih tabel mana saja yang ingin kita tampilkan atau ingin kita proses nantinya, yaitu di sini itu menghasilkan SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk dalam tabel dimensi produk. Nah, selanjutnya adalah dimensi karyawan. Dimensi karyawan ini terdiri dari dua tabel yang digabungkan, yaitu yang pertama adalah tabel MS karyawan dan yang kedua adalah MS cabang. Di sini kita gabungkan dengan kode cabang untuk menghasilkan atau menggabungkan beberapa field yang terdapat dalam dua tabel tersebut. Lalu kita buat fungsi nama karyawan. Di sini fungsi nama karyawan ini untuk menggabungkan nama karyawan yang tadi itu karyawan itu dipisah, ada yang nama depan dan nama belakang, kita gabungkan menjadi nama karyawan, yaitu nama belakang dan nama depan kita gabungkan. Lalu kita select values, kita buatkan SK karyawan lagi seperti dimensi yang sebelumnya. Lalu kita select values untuk menyeleksi lagi, menyeleksi field yang ingin kita tampilkan. Lalu kita output ke tabel terbaru dalam database dimensi karyawan. Setelah itu, setelah keempat dimensi tersebut sudah dibuat, maka kita buat sebuah fakta penjualan. Fakta penjualan itu terdiri dari tabel transaksi yang dijoinkan dengan cabang. Dengan cabang tersebut, kita joinkan menggunakan SK cabang. Lalu kita joinkan lagi, kita gabungkan lagi dengan produk, menghasilkan SK produk. Dengan menggunakan SK produk maksud saya, lalu kita gabungkan karyawan dengan SK karyawan sebagai pencocokan, lalu kita gabungkan lagi dengan waktu, menggunakan SK waktu, lalu kita gabungkan lagi dengan tabel harga harian yang sudah kita jumlahkan, kita operasi jumlahkan, lalu kita fungsi di harga berlaku di cabang, lalu kita kalkulator di sini untuk menjumlahkan tabel harga harian untuk menjadi total harga, lalu kita select values untuk menyeleksi tabel, untuk menyeleksi field yang akan ditampilkan, lalu bentuk outputnya adalah fakta penjualan seperti di bawah ini, yaitu yang pertama adalah field SK produk, SK karyawan, kode cabang, SK waktu, jumlah pembelian, dan yang terakhir adalah total harga. Selanjutnya adalah tabel penjualan produk. Ini adalah sebuah bentuk yang sudah kita buat untuk memvisualisasikan nanti menjadi diagram yang
digunakan untuk analisa diagram nanti. Yaitu terdiri dari tanggal transaksi, nama cabang, kode produk, nama produk, dan jumlah pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai visualisasi data menggunakan Power BI. Ya, baiklah, terima kasih. Kemudian di sini dapat kita lihat hasil visualisasi yang kami buat menggunakan Power BI. Di sini adalah diagram garis PHI Minimart yang menunjukkan jumlah pembelian berdasarkan bulan dan masing-masing cabang. Di sini dapat kita lihat untuk garis berwarna krem itu menunjukkan cabang Jakarta Pusat 1, kemudian untuk garis berwarna kuning adalah cabang Surabaya 1, dan garis berwarna ungu di sini adalah cabang Makassar 1. Oke. Dan untuk diagram garis ini adalah traffic pembelian apel, jeruk, dan salak dari bulan dan nama cabang, yang mana dari grafis ini dapat kita lihat penjualan tertinggi terdapat pada bulan Juli oleh cabang PHI Minimart Makassar yang ditunjukkan dengan garis berwarna ungu. Di sini kita lihat pada bulan Juli mencapai penjualan tertinggi. Kemudian yang berikutnya di sini kami juga memiliki visualisasi diagram lingkaran. Di sini dapat kita lihat dari masing-masing cabang jumlah pembelian untuk buah apel, jeruk, dan salak masing-masing cabang. Kita lihat di sini pada gambar diagram lingkaran ini bahwa dari total 3 cabang ini selama 1 tahun pada tahun 2008 pembelian ketiga buah terbanyak yaitu ada pada cabang Surabaya dengan pembelian lebih dari 113.000 dengan persentase 33,51% dari pembelian seluruh cabang Minimart. Dan di sini juga dapat kita lihat visualisasi PHI Minimarket masing-masing cabang yang juga merupakan traffic pembelian apel, jeruk, dan salak yang digambarkan masing-masing bulan dengan nama cabang yang sudah kami urutkan berdasarkan jumlah pembelian masing-masing. Dan kemudian di sini juga dapat kita lihat diagram lingkaran yang juga menunjukkan jumlah pembelian apel, jeruk, dan salak dari masing-masing cabang. Yang dapat kita lihat di sini untuk apel per 1 kilo, di sini juga ada jeruk dengan warna hijau dan biru yang merupakan representasi dari salak. Oke. Jadi pada gambar ini untuk diagram lingkaran ini dapat kita lihat bahwa banyak jumlah pembelian penjualan buah apel, jeruk, dan salak pada cabang PHI Minimart Surabaya 1 pada tahun 2008 itu pembelian buah terbanyak adalah buah apel yang mencapai 38.188 dengan persentase 33,76% dari pembelian ketiga buah. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk diagram yang selanjutnya. Kesimpulan dari hasil analisis pada grafik dan diagram yang disajikan dapat disimpulkan bahwa pembelian buah apel, jeruk, dan salak pada cabang Minimart selama tahun 2008 memiliki tren penjualan yang stabil dan cenderung meningkat dari bulan ke bulan. Cabang Minimart Surabaya memiliki pembelian tertinggi dibandingkan dengan cabang lainnya dengan persentase 33,51%. Sementara itu, karyawan Yaminski Aron memiliki jumlah pembelian apel dan jeruk tertinggi. Sedangkan karyawan Terang Cahaya memiliki jumlah pembelian salak tertinggi. Kesimpulan ini membantu perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran dan produk yang lebih baik, serta mengevaluasi performa karyawan dan cabang yang menjadi faktor penentu keberhasilan bisnis. Sekian dan terima kasih pada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.